Di sini kita kedatangan Vario 125 Old KZR ya. Keluhannya suara ngeretek dari bagian mesin. Habis itu kita cek, kita lihat dulu, kita buka tutup headnya. Langsung saya curiga dari pelatuk rollernya ya. Di sini kita lihat dia harusnya nggak oblak kayak gini. Kanan kiri ada space, tapi nggak sebanyak ini ya. Jadi dia hanya main kanan kirinya dikit, nggak banyak kayak gini. Tuh, ini atas bawah sama aja oblak. Tuh bisa dilihat ya. Nah, kita akan ganti. Setelah itu kita cek juga bagian tonjokan ketengnya. Nah, di sini udah lemah ya. Tuh, cara ngeceknya dipukul aja ke bawah. Kalau dia mendem berarti udah lemah. Kalau yang masih bagus dia nggak bakal mendem walaupun kita ketok ke bawah kayak gitu. Cara ngeceknya. Oke, di sini kita ganti aja langsung buat partnya. Terus juga di sini bagian headnya rembes. Setelah kita buka, ternyata karet headnya udah keras ya, kaku. Udah pada retak-retak juga. Terus juga udah bekas-bekas leman banyak. Nanti kita ganti ini. Ya, langsung aja. Terus juga bagian tutupnya jangan lupa kita bersihin. Sini ada bekas olinya ya, kelihatan. Untuk pelatuk rollernya KZR itu bagian atas dan bawah. Kalau yang ori ya kira-kira sampai 2,5-300 lah, tergantung daerah. Ini kita lepas aja langsung bagian pelatuknya. Untuk Vario KZR di sini ada bautnya ya, baut pengunci pen pelatuknya. Ini kita buka pakai kunci 8. Oh ya, sebelum dibuka pelatuknya jangan lupa ini kita posisikan top dulu ya dari bagian CVT supaya nanti pas masang bisa langsung, nggak bingung nyari top sehernya di mana. Langsung kita buka ya. Hati-hati jangan sampai selek bautnya. Kalau untuk Vario KZR enak ya, bukanya nggak perlu lepas baut kaki empatnya, dia langsung dibuka terus nanti ditusuk dari samping. Jadi nggak harus lepas rantai keteng juga, dia bisa keluar dari kanan atau kirinya. Nah, ini kita lepas dulu bautnya. Kalau udah lepas tinggal kita tusuk dari samping bagian ketengnya. Ini harusnya gampang ya, nggak boleh keras. Kalau misalkan seret atau keras berarti biasanya asnya itu kemakan. Nah, kalau ini gampang ya, tinggal diambil. Ini kita keluarin dulu. Oke. Nanti kita akan bandingkan. Nah, ini untuk pelatuk innya. Ini ya. Ini pelatuk in. Nah, dia sudah pakai bearing ya kalau Vario KZR dan generasi ke atasnya. Nah, ini coba kita masukkan. Nih, kita lihat ya. Ini kondisi tidak terpasang, dia oblak kanan kiri. Harusnya dia rapet. Nah, terus juga ini aspennya juga kemakan. Tuh, kemakan sedikit, ada bopak. Nah, ini udah kita beliin ya aspennya yang baru, aspen pelatuknya. Kita pakai yang ori. Untuk pelatuk rollernya kita udah cari-cari yang ori, barangnya jarang, susah. Jadi gini kita pakai yang NPP. Sebenarnya merek apa aja nggak masalah, yang penting oli mesin jangan sampai kering. Karena yang bikin asnya kemakan itu karena oli mesinnya kering. Nih ya, ini kita bandingin nih sama yang baru dan yang lama. Nanti bisa kelihatan bedanya. Nih yang baru yang sebelah kiri ya, yang NPP.
Ini coba kita masukin asnya. Dia harusnya nggak boleh oblak, tuh sangat rapet. Jadi nggak ada space gitu. Nah nanti kalau yang lama kita bisa lihat nih oblaknya lumayan banyak dia pergerakannya. Tuh ya kelihatan ya, oblaknya banyak nih, tuh kelihatan kan. Ini biasanya laharnya atau bearing dari pelatuk rollernya udah kemakan, atau ini motor pernah kering oli jadi kegerus. Nah ini kita ganti. Terus juga ini in X nya jangan sampai terbalik ya, karena bagian in sama X nya ini dia ada tonjolan. Untuk yang X dia nggak ada tonjolannya, untuk yang in nya dia ada tonjolannya. Itu buat dekompresi di noken asnya ya. Nanti kita lihat ya perbedaannya. Nah ini untuk yang bawah yang bagian X, yang atas bagian in nya, dia nggak boleh terbalik ya. Nanti kalau terbalik motor jadi susah hidup. Nanti kita pasang aja. Nah kayak gini, dia ada centilannya. Kalau yang X nggak ada. Kelihatan perbedaannya. Langsung aja kita pasang ya. Nah masangnya juga sama. Nanti kita masukin aspennya dari sebelah kanan. Untuk aspennya bolak-balik sama aja, yang penting lubang bautnya pas sama bagian baut di headnya. Nah ini kalau udah kepasang, terus kita setel klepnya sekalian. Jangan lupa di sini saya kasih ukuran 0,1 atas bawah sama ya. Nggak boleh kerapetan, nggak boleh kerenggangan. Jadi kalau terlalu renggang nanti suaranya sama aja ngeretrek. Kalau kerapetan juga motor jadi susah hidup. Kalau yang belum terbiasa nyetel klep bisa dipakai alatnya ya, pakai puller. Di sini saya menggunakan feeling karena sudah terbiasa. Jadi saya setel menggunakan feeling biasa saya nyetel klep. Di sini atas bawah sama ya, 0,1. Karena ini kondisinya sudah posisi top, jadi nggak usah ditopin lagi ya, bisa langsung di setel aja. Ingat kuncinya satu, ketika ngelepas pelatuk harus posisi top, supaya nanti tidak bingung nyari posisi topnya, karena bisa bahaya ya, klepnya jadi bengkok. Karena halnya sepele, niatnya mau ganti pelatuk jadi jajan yang lain gitu. Ini saya setel dulu klepnya ya. Ini udah selesai setel klepnya, udah pas ya, atas bawah sama. Terus ini sekarang kita pasang bagian tonjokan ketengnya atau tonjokan tensioner. Ini saya ganti baru karena yang sebelumnya juga udah lemah. Ini punya Beat juga sama ya, Beat, Karisma, Vario. Ini kita setel dulu supaya mentok sampai dalam. Ini ada penguncinya. Nah ini kita putar ke kanan. Kalau ke kanan dia naik, kalau ke kiri dia turun. Nah ini kita pentokin dulu ke kanan sebelum masang. Habis itu kita tahan, terus nanti kita kasih penguncinya. Dia biasanya dapat platnya buat pengunci tonjokan keteng. Nah ini ditahan, terus kita masukin biar nanti masangnya lebih gampang. Nah ini dimasukin aja. Oke ya. Terus jangan lupa dibaut. Nah ini kita baut 2 biji. Habis itu kita kencengin bautnya. Nah ini udah saya kencengin. Terus tinggal kita cabut nanti bagian plat penahannya tadi yang kita pasang. Jadi otomatis bakalan nendang ke bawah, ke bagian lidah ketengnya.
Ini pastikan semuanya kenceng ya, supaya nggak ada yang bocor. Habis itu udah kenceng semua, tinggal kita tarik. Nah, dia otomatis nendang ke bawah. Terus tinggal kita pastikan lagi pakai obeng setting, putar ke kiri. Kalau udah mentok, kita putar sedikit supaya lebih neken. Nah, habis itu kita cek rantainya kenceng atau enggak. Nah, ini udah kenceng. Nah, habis itu kita tutup pakai baut penutupnya ya, supaya nanti air nggak masuk. Nah, ini udah sip, kenceng. Nah, habis itu ini kita pasang throttle bodinya ya. Ini emang motornya juga udah racing, ini racing habis. Kita pasang TB nya, terus kita bautin. Ini ada 2 bautnya ya. Terus juga packingnya jangan lupa ada packing plastiknya di bawah TB supaya nggak bocor. Terus kita kencengin bautnya. Ini dalam pengencangan juga hati-hati ya, soalnya baut kayak gini rawan selek atau patah. Gitu ya, kencengin. Oke, udah sip. Kita kencengin tali gasnya. Ini tali gasnya jangan lupa, soalnya kadang suka kelewatan. Langsung aja dikencengin. Terus keleman bagian filternya juga kita bautin sekalian. Emang ini motor juga udah racing banget sih. Gak apa-apa lah, yang penting penyakitnya sembuh. Oke, ini udah dikencengin ya. Sip. Terus kita colok soket TPS, injektor, sama sensor langsamnya jangan lupa. Oke, udah ya. Habis itu ini kita tes untuk hidupnya. Oke, ini bisa dengerin suaranya ya, perbedaannya ini halus banget. Udah kita tes, udah nggak ada lagi suara ngereteknya. Terus ini sekalian kita infus injeksinya ya. Orangnya minta diinfus, jadi sekalian kita servis yang lain. Oke.